warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Nahdlatul Ulama kelas 4B SD Al-Manar, Pakal, Surabaya. Pagi hari ini kita akan memulai mengisi materi pendidikan Nahdlatul Ulama. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal belajar, dan pemahaman yang benar-benar paham. Al-Fatihah. Selesai. Anak-anakku sekalian, materi pertama minggu kemarin kita belajar tentang sejarah masuknya paham keislaman ke Indonesia, yaitu dimulai dari jalur utara melalui Makkah, Madinah, Damaskus, kemudian jalur kedua jalur selatan Makkah, Hadramaut. Namun di Indonesia sendiri yang sering kita dengar yaitu melalui yang dibawa oleh para sunan yang terkenal di Indonesia, yaitu Wali Songo, dimulai dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang makamnya ada di Kota Gresik. Kemudian kita kemarin juga belajar tentang Ahlussunnah wal Jamaah sebagai paham ajaran Islam yang dikembangkan di Indonesia sampai sekarang, yaitu dengan dibuktikan dengan adanya kitab-kitab agama Islam yang dipelajari di pondok pesantren, dibuktikan juga dengan amalia keagamaan seperti wudhu, sholat, zakat, haji, dibuktikan yang lain juga dengan kebiasaan membaca sholawat Nabi, tahlil, istighosah. Itu semua adalah ajaran-ajaran paham Ahlussunnah wal Jamaah. Pagi hari ini kita berbicara belajar tentang pondok pesantren, peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Coba dibuka bukunya halaman 5. Situ ada peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Sudah ada yang pernah bermain-main ke pondok, tempat kakaknya, tempat saudaranya? Kalau belum pernah dan ingin kalian mondok, coba perhatikan video berikut ini. Nah, gimana? Ada yang ingin mondok? Berarti salah. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ini semuanya santri-santri fisabilillah. Insyaallah doanya insyaallah makbul. Anak-anak ini kalau mati sabil fisabilillah, anak-anak kalau mati mujahid syahid, anak-anak ini. Kita mendidik anak-anak untuk menjadi mundhirul qaum, untuk menjadi penganjur, untuk menjadi penasehat, untuk menjadi pemimpin nanti di masyarakat, yang akan mendidik presiden anak-anak kita, yang akan mendidik MPR anak-anak kita, yang akan mendidik eksekutif anak-anak kita, yang akan mendidik pengusaha, penguasa anak-anak kita. Mungdirul kaum, minimal mungdiru nafsihi, mungdiru ahlihi, menjadi penasihat dirinya sendiri, penasihat keluarganya sendiri, penasihat bangsanya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Kita didik untuk berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati.
Di saat ideologi penjajah dan penjajahan dimulai, tersebar, menyusup, dan bersembunyi di balik sistem ide yang mengakar. Akidah berubah menjadi alat tukar, syariat semakin mudah ditakar. Akhlak pemuda-pemudi menjadi barang yang hambar. Bahkan persatuan umat mulai tercecar. Bersyukur masih ada pesantren, lembaga pendidikan Islam asli Indonesia yang sudah terbukti kiprah dan perannya, yang mandiri dan mampu memberi kontribusi nyata mempertahankan jiwa, ruh, dan nilai filosofis pendidikannya tanpa kehilangan visi, misi, dan orientasi perjuangannya. Pesantren itu sepi dan kering bagi pecinta ramai, tapi teduh dan indah bagi pecinta damai. Membosankan dan melelahkan bagi penghamba nafsu, tapi menyenangkan dan mengembirakan bagi pecinta ilmu. Panas dan gerah bagi pelaku kemaksiatan, tapi sejuk dan tenang bagi para pencari keberkahan. Kita masih bersyukur masih ada pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Ada yang ingin mondok? Jadi salah satu pondok terbesar di Indonesia. Terbesar bukan berarti terbaik, masih banyak semua pondok. Nah, terserah mau mondok di mana. Besok kalau sudah lulus, kalian boleh minta orang tuanya, ya Ma, Pak, Bu, aku pondok no. Nah, seperti itu ya. Tapi semuanya harus dengan niat mencari ilmu, karena innamal a'malu bin niat, segala sesuatunya itu harus diniati dari awal. Paham? Alhamdulillah. Sebelum kalian belajar ke pondok, kalian harus tahu apa itu pondok pesantren, di dalamnya apa saja, cara belajarnya seperti apa, bukunya pakai apa. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, sambil dilihat bukunya halaman 5. Pesantren atau pondok menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal yang sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti asrama atau bahasa kerennya hotel. Dari pengertian ini bukan berarti pesantren sekarang hanya terbuat dari bambu, tidak, sudah seperti hotel, tapi di dalamnya sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, pondok pesantren pertama di Indonesia yaitu berada di kota Gresik yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Kembang Kuning, Surabaya, daerah Kupang. Nah, itu ada sebuah masjid peninggalan Sunan Ampel yang dulu didirikan pondok pertama kali di Surabaya sebelum di Ampel sana. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Sunan Giri di Bukit Giri Gresik dan berkembang sampai dengan sekarang. Di Indonesia sendiri saat ini sudah ada ribuan pondok pesantren yang tetap bertujuan yaitu membina keagamaan di Indonesia yang berlandaskan kepada Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, selanjutnya tujuan didirikan pondok pesantren. Tujuan didirikan pondok pesantren yang pertama, mendidik santri agar menjadi seorang muslim yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mendidik santri agar menjadi manusia muslim dan kader-kader mubalik, orang yang berdakwah, yang memiliki sifat tangguh, tabah, dan handal menghadapi situasi. Nah, dan yang penting menanamkan pemahaman ilmu agama dengan apa? Contohnya bersikap jujur, hidup sederhana, mandiri, dan memiliki hati yang bersih. Nah, ini seperti yang tadi bilang di awal pembelajaran tadi, ketika kalian mondok nanti, di dalamnya itu ada apa saja. Sebagai lembaga pendidikan di Indonesia, pondok pesantren pada umumnya memiliki 5 unsur. Yang pertama, kiai. Yang kedua, pondok harus ada santri. Yang ketiga, harus ada tempat untuk belajarnya, pondok. Nah, harus ada tempat tinggalnya, asrama. Yang keempat, masjid harus berada di dalam pondok. Yang kelima adalah kitab salaf. Kelima unsur ini itu pada umumnya ada di pondok pesantren. Tadi kitab salaf atau yang sering kita sebut dengan kitab kuning itu adalah karangan para ulama-ulama zaman dahulu yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya, pondok selain sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren kemudian berkembang sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Artinya apa? Pondok pesantren memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan perilaku masyarakat, seperti taat kepada guru, taat kepada kiai, patuh terhadap ustadz, dan lain sebagainya. Yang kedua, lembaga dakwah Islamiyah. Pondok pesantren sangat berperan dalam mencetak para mubalik yang memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni, yang sangat handal dalam dan bersemangat untuk menyebarkan dan memantapkan keimanan umat Islam. Demikian anak-anak, untuk materi kedua hari ini yaitu peran pondok pesantren dalam pendidikan Islam yang berlandaskan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu tentang kelahiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terakhir, salam sehat, salam semangat, rajin sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.